buat BGN. Aku tahu ya, program ini tuh belum ada sebelumnya gitu. Pernah ada dulu waktu zaman Soeharto ya kan. Tapi di Maluku, di Jawa waktu aku balik ke Jawa tuh udah nggak ada, memang nggak ada atau udah nggak ada lagi, aku nggak tahu. Nah itu. Terus aku kan nih dulu nih ya kan miskin ya. Ya sampai sekarang sih miskin. Jadi kalau sekolah itu jarang sarapan, jarang bawa uang saku. Jadi kalau dapat makanan tambahan tuh Masya Allah seneng banget ya kan. Ya namanya orang rakus ya, beda sama orang kaya. Kalau orang kaya kan nggak rakus ya. Kalau aku tuh rakus gitu. Kalau makan tuh lahap gitu, rakus ya kan. Nah jadi seneng gitu ada program itu, meski tidak setiap hari. Cuma makanan-makanan jajanan kayak jajanan pasar gitu, bukan makan nasi gitu. Tapi seneng banget alhamdulillah gitu ya kan. Nah, jadi ini kan program belum pernah ada sebelumnya ya kan. Konsepnya kali ya, konsepnya. Nah, jadi kalian tuh sedang belajar gitu ya. Kalian tuh sedang learning by doing. Semoga oknum mahasiswa tahu ya konsep learning by doing ya kan. Nah, buat BGN-nya juga, kalau kalian itu baru kepikiran gitu, kayaknya harus begini deh. Kayak maksudnya tuh kalau buat orang BGN tuh kalau baru punya ide atau ada perubahan gitu, kalian diskusi dong sama SPPG-nya. Gimana ini? Orang BGN nih kayak nggak paham konsep diskusi. Kalian tuh nggak paham konsep diskusi. Kalian tuh nggak paham konsep musyawarah untuk mufakat. Nggak mudeng kalian tuh. Kalian tuh nggak paham konsep tabayun atau klarifikasi, dijelaskan, edukasi. Nggak paham kalian itu. Menurutku ya kalian tuh pahamnya cuma menghukum gitu. Kalau SPPG salah marah-marah gitu. Kalian tuh pahamnya kayak cuma marah-marah gitu. Nggak paham ini solusinya begini. Kayak itu loh. Kayak orang yang penegak hukum yang mengawasi Nadiem Makarim nggak paham konsep makna kata mendidik, nggak paham. Kayak itu loh. Kayak Roy Suryo nggak paham makna konsep mendidik, nggak paham dia. Pokoknya tuh sibuk membuktikan kalau orang lain salah. Nah itu kayak warga Konoha no Akhlak, sama kalian tuh sederajat. BGN sama warga Konoha sederajat, kayak mahasiswa Konoha sederajat nih otaknya nih. Jadi kalau ada perubahan diskusi dulu, kayak ini gimana, baiknya gimana, kan sama-sama belajar ya kan. Tahu aku sama-sama belajar. Jadi orang BGN tuh jangan acting sok tahu gitu, kayak maha benar dan maha tahu gitu. Jangan, itu sama aja kalian kayak warga Konoha no Akhlak, nggak paham, nggak sok tahu gitu, kayak Tuhan gitu. Suara warga Konoha no Akhlak suara Tuhan, itu nggak bener ya. Terus BGN juga punya prinsip, kedaulatan itu di tangan rakyat, itu nggak bener ya. Itu salah satu prinsip yang dipegang oleh Soeharto. Makanya Soeharto layak turun. Itu nggak benar. Yang benar adalah kedaulatan itu di tangan Allah. Jadi hukum Allah yang kalian terapkan. Kalau kedaulatan di tangan rakyat, itu namanya kalian menyembah rakyat. Pantas kok pemerintah Indonesia ini hina ya kan. Kenapa kalian bisa hina? Karena menurut kalian prinsip yang kalian pegang itu kedaulatan di tangan rakyat atau menyembah rakyat. Dosa, itu nggak benar ya. Begitupun ustadz, nggak boleh nyembah ustadz. Kedaulatan di tangan ustadz, nggak benar ya. Kedaulatan itu di tangan Allah. Itu prinsip yang kalian pegang gitu. Jadi kalian tuh terus belajar gitu, perbaiki kesalahan gitu. Kenapa MBG itu tidak enak? Karena yang dapat MBG itu orang kaya. Ya wajar nggak enak. Orang biasanya makan harga 50-100 ribu, kalian kasih harga 10 ribu. Ya nggak enak. Terus buat warga Konoha no Akhlak, buat orang tua siswa, program MBG itu memang gratis ya, gratis.
emang kalian dipaksa bayar angsuran tiap bulan ya kan, makanya kalian bilang MBG tuh bohong, MBG tuh tidak gratis. Emang kok itu disuruh bayar MBG tiap bulan? Aku tanya, hah? Sok-sokan. Terus kalau mau MBG kalian berkualitas, kalau orang SPPG belanja ke pasar kek, belanja kemana kek, jangan dibuat mahal, Warga Konoha no akhlak yang ngatur harga barang tapi yang disalahin pemerintah, jangan kau buat mahal. Gara-gara MBG harga barang jadi naik, ya naik. Orang SPPG-nya kau buat mahal kayak aku nih. Aku kan terkenalnya bodoh dan pembohong ya kan. Setiap belanja ke warung dapat harga mahal, lebih mahal dari orang kaya dan pinter sedesa aku ya kan. Atau sekecamatan ya kan. Gitu, karena aku tuh bodoh ya kan. Aku beli chopper aja harga 500.000. Chopper itu harga 500.000, sedangkan aku beli blender di Batam aja itu 150 ya kan. Itu aku tawar 450. Udahlah aku ya beli tahu di warung dikasihnya yang busuk. Aku balik lagi kan. Ternyata itu ada 10 bungkus kali ya kan. Yang jelek yang busuk tuh cuma 1. Nah, itu dikasih ke aku. Tahu nggak kau? Kata orang warung, namanya pedagang tuh emang begitu katanya. Terus aku dapat barang busuk kan. Allah Maha Adil. Gitu kata warungnya ya kan. Nah, terus lagi aku beli, pokoknya tuh harga barang tuh dibuat mahal. Udahlah mahal dari orang kaya, kualitasnya lebih busuk ya kan. Untung ada Indomaret. Kalau koperasi merah putih nggak masuk di desaku nggak apa-apa ya kan. Ada Indomaret, alhamdulillah. Di Indomaret harganya orang bodoh dan harganya orang pintar sama ya kan. Terus ada CCTV, alhamdulillah. Aku selamat dari hinaan dan fitnahan UMKM. Jadi ya, kalau UMKM miskin, jangan kau paksa jadi kaya, karena memang UMKM itu layak miskin ya kan. Karena mereka itu culas, pedagang yang culas emang layak miskin. Kalau Indomaret itu layak kaya, jangan kau paksa jadi miskin ya kan. Indomaret itu profesional, mereka berpendidikan, mereka pakai teknologi. Gara-gara Indomaret profesional ya kan, aku selamat dari hinaan dan fitnahan orang-orang culas ya, paham ya. Semoga suaranya orang miskin kayak aku membantu ya. Kalau Prabowo nggak mau dengar suaraku nggak apa-apa. Dengerin aja suaranya orang kaya. Yang penting jabatanmu selamat. Oke Prabowo. BGN ngaca, BGN ya, BGN. Begitupun warga Konoha, kalian tuh sederajat otaknya ya. Jangan berantem.